Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan layanan bimbingan dan konseling pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ya. Marilah kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelasnya siapa kemarin? Faris ya? Faris. Silakan Faris. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Minta tolong diperhatikan ya. Jangan guyon dulu. Biar nanti bisa mengerti apa-apa dari saya ya. Baiklah, untuk hari ini yang nggak masuk siapa saja? Siapa Mukmin? Mukmin kenapa? Gilang. Mukmin kemarin katanya Gilang, kemudian Virga, Yahya, Fahmi, Ayu, Eva, Tria ya. Terus? Eva Aulia. Sampean WA lagi. Oh, ini masih jemput. Ya wes, nggak apa-apa. Kita lanjutkan aja dulu dengan siswa yang sejumlah ini dulu ya. Nanti untuk siswa yang terlambat bisa langsung mengikuti saja ya. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan pada hari ini saya akan memberikan materi layanan mengenal jurusan Soshum di perguruan tinggi. Apa ada yang tahu Soshum itu apa sebelum saya melanjutkan ke materi selanjutnya? Soshum? Sosial humaniora. Nah, untuk jurusan Soshum ini biasanya yang mendaftar dari jurusan apa di SMA? IPS, betul sekali. Namun tidak menutup kemungkinan anak jurusan IPA juga pada akhirnya nanti memilih untuk mendaftar di jurusan Soshum. Nah, untuk layanan bimbingan pada hari ini, saya berharap nanti kalian pertama yaitu mampu menganalisis jurusan Soshum di perguruan tinggi. Kalau yang kemarin, pertemuan kemarin itu kan kita membahas mengenai jurusan apa, Nak? Masih ingat? Saintek. Apa Saintek kemarin? Sains dan teknologi, betul. Kemudian yang kedua yaitu agar kalian nanti bisa menunjukkan pekerjaan yang sesuai dengan jurusan Soshum. Selain itu, yang selanjutnya yaitu agar nanti kalian bisa mencocokkan jurusan Soshum dengan profesi yang sesuai. Jadi nanti saya kasih gambar mengenai jurusan. Lah, jurusan itu tadi itu cocoknya dengan pekerjaan apa? Profesi itu apa sih? Profesi itu apa? Nah, kemudian yang terakhir yaitu agar kalian nanti mampu menentukan atau mengetahui materi yang harus dipelajari untuk persiapan masuk ke perguruan tinggi jurusan Soshum. Minta tolong kameranya dinyalakan. Sudah semua? Sudah nyala semua? Nggak apa-apa, berdua nggak apa-apa.
Sudah dinyalakan? Ke videonya sudah dinyalakan kameranya? Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah kegiatan, tugas, dan tanggung jawab kalian setelah kegiatan ini. Jadi untuk langkah-langkahnya, ini nanti kalian akan saya berikan materi mengenai jurusan Soshum di perguruan tinggi. Kemudian, setelah saya memberikan materi, kalian akan saya bentuk menjadi kelompok kecil, 4 kelompok kecil. Nah, setelah itu, setiap kelompok, nanti akan saya menampilkan gambar jurusan. Nah, di situ untuk kelompok 1 nanti jurusan apa, kelompok 2 jurusan apa, nanti ada di PPT yang akan saya tampilkan. Nah, setelah itu, setelah saya menampilkan dan kalian sudah mengingat mengenai jurusan per kelompok, saya akan menampilkan gambar-gambar profesi atau pekerjaan. Ya, paham ya, profesi atau pekerjaan tadi ya? Nah, jadi nanti kalian memilih profesi atau pekerjaan yang cocok dengan jurusan yang saya kasihkan ke perkelompok tadi itu apa? Misalnya, kalau jurusan PGSD cocoknya pekerjaannya sebagai apa? Kalau jurusan PGSD, guru apa? Guru SD. Nah, seperti itu ya. Nah, setelah kalian mencocokkan gambar, kegiatan berikutnya per kelompok nanti memberikan pendapatnya atau berargumen mengenai gambar yang telah dicocokkan tadi. Ya, jadi kenapa kok bisa cocok? Kemudian siswa yang suka pelajaran apa yang cocok masuk ke jurusan itu? Ya, paham ya? Nanti kalian bisa bisa mencari di internet nanti ya. Nanti juga akan saya pandu melalui breakout room ya. Seperti yang kita latihan kemarin. Nah, setelah itu kalian akan setelah mempresentasikan ya. Nah, ketika salah satu kelompok mempresentasikan, kelompok yang lainnya memberikan tanggapan. Ya, misalnya Diva presentasi mengenai jurusan yang diambil, jurusan yang menurut kelompoknya Diva tadi apa misalnya PGSD tadi. Lah kelompok lain itu memberikan tanggapan. Kira-kira sudah pas belum? Yang dipilih, yang dicocokkan Diva tadi itu sudah pas atau belum? Sampai sini paham enggak? Paham? Oke, nah setelah presentasi dan diskusi tanya jawab, saya akan memberikan kesimpulan dan saya harap kesimpulan itu nggak hanya dari saya saja, tapi juga dari kalian. Ya, beberapa anak memberikan kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari pada hari ini. Oke. Nah untuk materi pada hari ini nanti alokasi waktunya kurang lebih 40-45 menit ya. Untuk selanjutnya kita lanjutkan dengan ice breaking biar kalian tidak loyo. Tepuk tangan dulu. Oke, untuk selanjutnya yaitu kita akan tebak profesi berantai dengan menggunakan huruf terakhir dari nama profesi tersebut. Misalnya
sekretaris. Sekretaris nanti saya menunjuk Diva. Diva menyebutkan profesi yang huruf belakangnya dari sekretaris tadi apa? S. Itu ya, paham? Oke. Saya mulai dari saya sendiri. Saya menyebutkan profesi pedagang. Pedagang. Silahkan Alvin. Oh, pinter, Vin. Langsung jawab Alvin. Ayo, habis. Berarti kalau guru nanti menyebutkan U ya. Silahkan Angel, Eka. Guru Ustadz. Betul. Tapi rek pinter-pinter rek. Lanjut. Diva wis. Di awal itu ya. Apa Div? D. Ayo, D eling-eling. D. Nama D. Direktur. Winter. Direktur. Lanjut. Chandra. D. Chandra. R ya. Profesi yang depannya R. Resepsionis. Wah, suara resepsionis. Resepsionis itu apa, Chandra? Habis resepsionis berarti huruf belakangnya R. S ya. S. Silakan Randy. Apa Randy? S Randy. Seniman. Yo, pinter rek Randy rek langsung jawab rek. Kalau seniman huruf belakangnya apa? N. Silahkan Erin. Aku N ya, Bu. N. Ayo. Nahkoda. Nahkoda, Bu. Ya, betul. Winter. Oke, berarti nahkoda huruf belakangnya apa tadi? A. Kalau A silahkan Alfi ya, Alfi. Arsitek, Bu. Alfi. Arsitek. Tuh. Terakhir. Paris yang belum ya. Koki, betul sekali. Ayo kasih plus untuk kita semua. Nah, profesi-profesi yang kalian sebutkan tadi ada beberapa yang masuk atau cocok dengan ini enggak? Cocok dengan jurusan Soshum enggak? Tadi yang disebutkan. Ada. Apa coba?
Arsitek itu saintek. Ilmuwan Seniman. saintek. Seniman. Seniman. Soshum. Soshum. Pedagang. Dagang. Inspektur. Inspektur. Pinter. Wes, pinter-pinter. Oke, kita lanjutkan ke kegiatan lainnya, kegiatan selanjutnya ya. Apakah kalian sudah siap untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya? Baik, untuk selanjutnya saya akan memberikan sedikit pemaparan ya mengenai materi Soshum. Saya akan share screen dulu. Kelihatan? Sudah kelihatan materinya? Mengenal jurusan Soshum di perguruan tinggi. Apakah Soshum? Tadi apa? Kepanjangan dari Soshum? Sosial humaniora. Nah, sosial humaniora ini merupakan kelompok program studi bagi siswa SMA, terutama jurusan apa? Jurusan IPS. Kenapa kok masih berkaitan erat dengan jurusan IPS? Kira-kira kenapa? Alasannya apa menurut kalian? Kalau saintek kemarin erat kaitannya dengan jurusan apa? Dengan jurusan IPA. Kenapa? Kenapa kok erat jurusan kaitan dengan jurusan IPA untuk saintek? Karena pelajaran yang dipelajari oleh siswa kaitannya dengan IPA itu berhubungan dengan jurusan saintek. Nah, kalau IPS bagaimana? Pelajaran yang berhubungan dengan pelajaran Ya. IPS. Oh iya. Apakah boleh anak IPA mendaftar ke jurusan IPS? Boleh tidak? Boleh. Tapi jalur untuk mendaftar ke jurusan IPS itu tidak bisa melalui jalur SNMPTN. Ya. Nah, yang bisa mendaftar ke jurusan IPS, anak IPA yang bisa mendaftar, yang kepingin mendaftar ke jurusan IPS harus melalui jalur apa? Mandiri dan SBMPTN. Oh iya, sebelumnya saya ingin tahu, kalian sudah mengetahui belum perbedaan SNMPTN dengan SBMPTN? Belum ya. Kalau SNMPTN itu salah satu jalur yang masuk ke perguruan tinggi negeri menggunakan nilai rapot. Ya, jadi kalian nggak perlu tes untuk masuk ke perguruan tinggi negeri melalui jalur SNMPTN itu nggak pakai tes. Nah, untuk yang SBMPTN sekarang istilahnya itu bukan sekedar SBMPTN, tapi SBMPTN ini. Oh iya, nggak apa-apa dilanjutkan. Dilanjutkan saja ya, Bu. Iya. Baik anak-anak, saya share screen ulang ya. Oke, kita lanjutkan ke SBMPTN tadi ya.
Lah, untuk SBMPTN ini nanti kalian untuk masuk ke perguruan tinggi negeri, untuk masuk ke perguruan tinggi negeri, selain melalui jalur SNMPTN, juga bisa melalui jalur SBMPTN UTBK. Nah, di jalur SBMPTN UTBK inilah nantinya untuk anak-anak IPA itu bisa mendaftar ke perguruan tinggi. Nah, kita lanjutkan ke beberapa contoh jurusan yang masuk ke dalam Soshum. Ada ilmu ekonomi. Nah, untuk ilmu ekonomi ini mempelajari mengenai pelajaran ekonomi ya. Untuk manajemen, kalau manajemen juga hampir sama, yang dipelajari itu kebanyakan yang di ekonomi, akuntansi juga. Ilmu politik ini biasanya cocok dengan anak-anak yang menyukai pelajaran PPKN. Ilmu komunikasi itu lebih ke bahasa Inggris, kemudian bahasa Indonesia. Nah, ini untuk rumpun ilmu jurusan Soshum. Untuk kemarin, rumpun ilmu jurusan Saintek, apakah ada yang masih ingat apa saja rumpun ilmunya? Saintek. Coba Faris, apa Faris? Untuk yang Saintek kemarin, Faris. Rumpun ilmunya. Kedokteran masuk apa? Kesehatan. Kalau arsitek kemarin masuk apa? Faris. Masuk apa, Faris? Kalau Saintek kemarin masuk rumpun ilmu apa? Ilmu terapan ya, kalau arsitek kemarin ya. Pokoknya yang paling gampang di Saintek itu biasanya ini, kedokteran. Kedokteran dia masuk rumpun kesehatan. Nah, untuk jurusan Soshum pun juga ada rumpun ilmunya. Bisa dilihat di situ ada sosial. Kalau sosial, kira-kira yang jurusannya yang masuk rumpun ilmu sosial apa? Ilmu politik, filsafat, kriminologi, jurnalistik, dan sebagainya. Untuk rumpun ilmu ekonomi dan bisnis, kayaknya paling gampang ini. Jurusan apa? Manajemen, terus biasanya hubungan dengan keuangan ini. Akuntansi, betul. Bisa dilihat di situ ada akuntansi, manajemen, administrasi. Itu jurusan semua itu. Nah, untuk rumpun ilmu sastra dan budaya, ada sastra Jawa, ilmu sejarah, arkeologi. Ada yang tahu arkeologi apa? Ilmu yang mempelajari mengenai apa? Arkeolog. Mengenai apa? Fosil. Pernah mendengar istilah fosil? Apa fosil? Sastra Jawa, sastra Belanda, tambahannya sastra Prancis, sastra Jerman, itu masuk sastra dan budaya. Langsung saja. Kita lanjut ke rumpun ilmu pendidikan. Apa contohnya kira-kira? Guru SD jurusan apa?
Guru SD jurusan PGSD. Kalau PAUD apa jurusannya? PG PAUD. PLS, pendidikan luar sekolah. PLS itu. Kalau PLB, pendidikan luar biasa. Ada yang tahu pendidikan luar biasa itu apa? Yang keras, Diva? Guru yang biasanya mengajar di sekolah luar biasa. Ada penjas orkes. Kemudian yang terakhir itu seni. Apa yang masuk seni? Ada yang tahu? Ada seni lukis, seni suara, seni musik. Nah, itu rumpun ilmunya ya. Untuk jurusannya sebenarnya masih banyak sekali dari situ. Cuma itu tadi saya hanya ngasih beberapa contohnya saja. Oke, kita lanjut ke materi yang harus dipelajari untuk persiapan masuk jurusan Soshum. Ada ekonomi UTBK. Seperti yang materi yang harus dipelajari di Saintek kemarin, apa saja kalau yang di Saintek kemarin, materi yang harus dipelajari? Ada yang masih ingat? Matematika, kemudian apalagi? Fisika, apalagi? Kimia, biologi. Materi-materi dari pelajaran yang berada di IPA. Nah, kalau yang di Soshum ini, materi-materi yang berada di pelajaran apa, anak-anak? IPS. Nah, yang pertama itu ekonomi UTBK. Ada geografi UTBK. Ada sejarah. Ada sosiologi. Biasanya ada tambahan lagi. Satu, matematika IPS. Ya, IPS kan ada matematikanya sendiri ya. Oke, kita lanjutkan ke contoh jurusan dan profesinya. Di situ bisa dilihat untuk ilmu komunikasi. Silakan dibaca, Diva. Ilmu komunikasi, profesinya apa saja, Diva? Masyarakat, hubungan masyarakat, public relation. Oke, lanjut ke administrasi bisnis. Silakan Eka. Agen pembelian, administrasi, sekretaris eksekutif, manajer produksi dan industri. Manajer produksi industri jadi satu. Oh, manajer produksi industri. Lanjut, Alvin. Ekonomi pembangunan, profesinya apa saja? Ekonom. Akuntansi, silakan Faris. Dibaca. Nah, untuk perpajakan, silakan Chandra. Pensusul bea cukai, penilai pajak dan keuangan, ahli perencanaan pajak. Nah, itu untuk contoh yang terakhir. Jurusan hukum. Kira-kira profesinya apa saja? Randy. Pengacara, sekretaris ilegal, asisten legal dan perlegal. Pralegal ya. Oke, sebelum kita lanjutkan ke materi berikutnya, saya ingin beberapa dari kalian bercerita sedikit, satu kalimat, dua kalimat lah, mengenai profesi atau pekerjaan yang paling banyak di keluarga kalian. Misalnya di keluarganya itu banyak yang jadi guru. Nah, kira-kira yang jadi guru itu siapa saja dan apakah kalian ingin menjadi guru?
setelah melihat profesi keluarga kalian tadi ya, saya ingin kalian bercerita sedikitlah mengenai profesi yang ada di keluarga kalian ya. Saya ingin coba Diva menceritakan mengenai profesi yang paling banyak di keluarganya Diva. Paling banyak Menjadi pedagang. Siapa saja Diva yang menjadi pedagang? Udan ya? tante. Wah, udan bener. Iya. Pas pedake ini. Diva, apakah Diva bercita-cita ingin menjadi pedagang? Enggak, Pengen apa Diva? pengen musik. Iya, apa kalau cita-citanya Diva? Apa ya? Main sepak bola. Enggak tahu. Masih belum terpikirkan ya. Papa Jawa. Nah, kalau Randy, coba Randy. Apa, Bu? Papa Zola. Kalau Randy di keluarganya banyak yang mempunyai pekerjaan apa Randy? banyak. Pekerjaannya sebagai apa? Banyak. Karyawan pabrik. Karyawan pabrik. Lah apa Randy besok juga bercita-cita ingin jadi karyawan pabrik juga? Enggak, Bu. Enggak. Papa Jawa. Saya. Papa Zola. Kalau Alfi bagaimana Alfi? Apa, Bu? Kalau Alfi kameranya on enggak? Halo. Ampun guyu. Oh, rasa ini. Kalau Alfi untuk pekerjaan yang paling banyak di keluarganya jadi apa Alfi? Jadi apa? Dagang. Industri. Dagang industri. Apakah Alfi punya cita-cita yang sama dengan berprofesi yang sama dengan keluarganya? Iya, Bu. Baik. Setelah saya mendengar beberapa cerita dari kalian, semoga saja apa yang kalian cita-citakan besok bisa tersampaikan ya. Nah, untuk materi selanjutnya bisa dilihat di share screen. Carilah profesiku dan aku cocok untuk yang suka pelajaran apa berdasarkan jurusan berikut ini. Nah, untuk kelompok 1. Kelompok 1, kelompoknya siapa tadi? Kelompoknya Diva sama Eka. Silakan di-mute semua ya. Nah, untuk tugas kelompok 1 silakan dilihat. Jurusan hubungan internasional. Nah, di situ terlihat untuk jurusan hubungan internasional. Kelompok 1 ya, diingat-ingat atau bisa ditulis. Untuk kelompok 1 itu jurusan hubungan internasional. Nah, itu nanti cocok dengan profesi apa? Nanti saya kasih tahu gambarnya. Untuk tugas kelompok 2. Siapa kelompok 2 tadi? Tugas kelompok 2. Siapa kelompok 2 tadi? Haris dan Alvin ya. Jurusan psikologi ya. Terlihat ya di situ. Nah, jurusan psikologi ini nanti cocok untuk siswa yang menyukai pelajaran apa dan profesi yang tepat untuk jurusan psikologi ini apa. Nanti dicocokkan dengan gambar yang saya tampilkan. Sama. Oke, untuk tugas kelompok 3 yaitu siapa? Kelompok 3? Randy ya. Randy sama Chandra ya.
Nah, untuk Randy sama Chandra ini juga tugasnya yaitu jurusan manajemen pariwisata. Nah, jurusan manajemen pariwisata ini cocok untuk siswa yang menyukai pelajaran apa, ya, dan profesi atau pekerjaan yang cocok dengan jurusan manajemen pariwisata itu apa saja, ya. Nanti saya pandu kok, saya pandu lewat breakout room ya. Lanjut ke kelompok 4. Kelompok 4 diingat-ingat, dilihat itu untuk jurusan kelompok 4 yaitu jurusan broadcasting atau penyiaran. Nah, untuk yang masuk kelompok 4 ini Alfi dan Erin. Ya, diingat-ingat ya, Alfi dan Erin ya. Oke, sudah diingat, sudah ditulis? Nah, berikut ini akan saya tampilkan gambar pekerjaan atau profesi, nanti dicocokkan dengan jurusan yang menjadi tugas kalian tadi. Ya, untuk gambar pertama. Gambar pertama itu adalah HRD. Ayo, HRD itu cocok dengan apa? Ditulis saja dulu, ditulis dulu. Ditulis dulu. Jurusan profesi kedua, desainer baju. Ada yang cocok nggak dengan desainer baju? Gambar ketiga, manajer perhotelan. Manajer perhotelan atau penginapan itu cocok dengan profesi dari kelompok mana? Nanti dulu, disimpan dulu jawabannya. Psikolog konseling. Ditulis saja dulu ya. Yang kelompoknya cocok, ditulis. Psikolog konseling ini cocok dengan jurusan dari kelompok mana? Lanjut, diplomat. Diplomat ini cocok dengan jurusannya siapa? Ya, lanjut, pramugari. Pramugari, apakah cocok? Pemandu wisata. Sutradara. Cocok dengan jurusan yang mana? Sutradara. Oke. Saya stop screen dulu. Nah, sekarang kalian akan saya beri waktu kurang lebih 10 menit. 10 menit untuk mencari tahu dari kecocokan gambar kalian tadi ya. Saya masuk ke breakout room-nya kelompok 1. Kelompok 1 tadi siapa? Siapa yang keras? Diva dan Eka ya. Diva, Eka. Silakan di-join Diva sama Eka. Oke, untuk Diva dan Eka, silakan bisa googling sebentar. Untuk Diva dan Eka tadi, jurusannya apa? Hubungan internasional. Lah, berdasarkan dari gambar yang saya paparkan tadi, apa yang masuk hubungan internasional? Diplomat. Nah, untuk diplomat ini nanti bisa diuraikan ya, nanti berpendapat ya. Siapa nanti yang menyampaikan pendapatnya? Eka ya.
Bisa dicari di Google dulu. Salah satunya ya, cari di Google. Kemudian yang cocok sama jurusan hubungan internasional apa? Kalau di kalau hubungan internasional tadi siswa yang pelajaran apa? Bahasa Inggris. BPKN. Ditulis ya, sambil ditulis. Jadi nanti ketika menyampaikan enggak bingung ya. Oke, saya leave room dulu. Udah paham ya, Diva sama saya leave room. Nanti kalian juga leave room, jangan leave room ya, leave breakout room. Oke, saya lanjutkan ke kelompok 2. Siapa kelompok 2? Silakan leave. Diva, silakan leave room. Faris sama siapa? Alfi. Silakan join, Faris. Sudah join, Faris? Oke. Faris, tadi jurusannya apa? Tugasnya? Jurusan psikologi. Dari gambar yang saya tampilkan tadi, apa saja profesi yang masuk jurusan psikologi, Faris? Faris, ini kameranya on. Silakan di unmute dulu. Nah, Faris tadi jurusan apa? Psikologi ya. Nah, dari gambar yang saya tampilkan tadi, yang masuk jurusan psikologi apa profesinya, Faris? Ya, sudah ditulis ya. HRD, psikolog, sama psikolog konseling. Faris, untuk apa namanya psikolog ini cocoknya anak yang menyukai pelajaran apa, Faris? IPS. Sama apa? Sosiologi ya? Ya. Oke. Nanti salah satu menyampaikan ya. Menyampaikan ya, bisa dicari di googling ya. Oke, saya leave room. Silahkan kalian juga leave room. Leave breakout room. Saya lanjutkan ke kelompok 3. Kelompok 3 itu siapa saja? Siapa? Chandra Ikman Ferbiansa ini ya, sama Randy. Silahkan join. Sudah join? Nah, untuk Randy dan Chandra tadi jurusannya apa? Resepsionis. Silakan di-unmute dulu, biar saya bisa mendengar. Di-unmute tapi volumenya paling kecil. Di-unmute, biar saya mendengar. Saya nggak dengar ini. Nah, sudah kedengaran. Tadi Chandra sama Randy, ini jurusannya apa saja? Jurusan apa? Resepsionis sampai direktur ya. Resepsionis sama direktur, Bu.
Loh, tugasnya tadi loh. Tugas kelompok 3 tadi apa tugasnya? Jurusan apa tadi? Pendidikan apa? Apa? Oh, jurusan apa, Mas? Manajemen pariwisata. Jurusan manajemen pariwisata. Manajemen pariwisata. Ditulis ya. Minta tolong ditulis. Nah, jurusan manajemen pariwisata ini yang cocok profesinya apa tadi? Apa ya? Apa? Pemandu. Oh, benar, Pemandu wisata. Tadi nggak memperhatikan gambar ya? Kalau nggak memperhatikan gambar ya nggak paham. Sudah ya, saya live ya. Ditulis nanti presentasi ya. Live breakout room, jangan live Zoom, jangan live meeting. Oke, saya lanjutkan ke kelompok terakhir. Kelompoknya Alfi dan Alfi ini apa ini? Tulisannya Namanya Ikman ya. Silakan join. Nah, untuk Alfi dan Erin tadi jurusan apa tugasnya? Broadcasting. Nah, untuk broadcasting ini cocok dengan profesi apa dari gambar yang saya tampilkan? Pramugara, pramugari, dan grafis, news actor. Gambar yang saya tampilkan tadi kan nggak ada desain grafis. Apakah betul broadcasting itu cocok dengan profesi pramugari? Malah, Bu. Berarti cocoknya sama profesi apa? Sutradara saja. Nah, nanti presentasi sedikit ya. Salah satu ya. Ya. Bisa ditulis, bisa dicari di Google. Oke, silahkan leave room, Alfi dan Erin. Leave breakout room ya. Oke, jadi untuk diskusi dengan temannya sudah mencocokkan ya antara gambar jurusan dengan gambar profesi yang sesuai yang telah saya tampilkan tadi. Nah, kemudian saya ingin perwakilan dari setiap kelompok untuk presentasi hasil dari presentasi. Saya persilahkan kelompok 1 terlebih dahulu untuk presentasi. Silahkan kelompok 1. Silakan kelompok 1, salah satu. Menjadi salah satu jurusan sosum yang bergengsi, dan dalam jurusan ini nanti akan mempelajari banyak hal seperti relasi dan interaksi antar negara, politik luar negeri, diplomasi, ekonomi luar negeri, kajian sosial, dan lainnya. Gambar yang telah ditampilkan tadi dari hubungan internasional ini dengan profesi diplomat, karena dari beberapa prospek kerja untuk jurusan hubungan internasional antara lain duta besar, diplomat, konsultan di Kementerian Luar Negeri. Jadi hubungan internasional cocok dengan profesi diplomat dan cocok untuk yang suka pelajaran bahasa Inggris, PPKN, dan bahasa asing lain. Untuk kelompok lain, apakah setuju dengan pendapat yang disampaikan oleh kelompok 1?
Oke, nggak ada tanggapan lain? Baik, kita lanjutkan ke kelompok kedua. Silakan kelompok 2 untuk presentasi sedikit. Jurusan psikologi mempelajari tentang mental, pikiran dan perilaku manusia. Ini juga mempelajari sisi pengakuan politis dan hubungan manusia bersama. Jurusan ini banyak untuk siswa yang menyukai pelajaran psikologi. Prospek jurusan yang bisa diambil oleh jurusan ini adalah psikologi, HRD, terapis keluarga atau anak. Jadi jika ditentukan dengan gambar yang ditunjukkan tadi adalah profesi HRD psikologi. Oke, apakah kelompok lain setuju dengan pendapat yang disampaikan oleh kelompok 2? Tidak ada sanggahan. Apakah sudah pas? Sudah cocok? Kita lanjutkan ke kelompok 3. Siapa tadi yang kelompok 3? Chandra sama Randy. Ayo, Chandra sama Randy. Wisata terus sampai kemana? Mana ini Chandra sama Randy ini nggak kelihatan, muter-muter ini HP-nya. Jurusan apa tadi Chandra sama Randy? Manajemen pariwisata. Cocoknya sama apa tadi? Pemandu wisata. Pemandu wisata. Lah kemudian untuk jurusan ini kira-kira cocok untuk anak-anak yang suka sama pelajaran apa? Yang suka mandu wisata, misalnya di Bali, biasanya pakai bahasa apa? Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, atau bahasa asing yang lainnya. Ya, bisa. Ya, kemudian, oke, kita lanjut untuk kelompok 3 ini. Apakah yang lain sudah setuju? Yang telah disampaikan. Oke, kita lanjutkan ke kelompok terakhir. Kelompoknya Alfi dan Erin. Bagaimana Alfi dan Erin? Silakan dipresentasikan. Broadcasting adalah mengenai komunikasi melalui media massa elektronik, yaitu televisi, radio, dan internet. Broadcasting cocok dengan orang yang suka pelajaran bahasa Indonesia, TIK, bahasa Inggris. Broadcasting juga bisa disebut penyiaran. Pekerjaannya adalah sutradara, penyiar radio, produser radio, reporter, tim kreatif, Videografi, produser, reporter, desain grafis. Betul, bagus sekali jawabannya Alfi dan Erin. Kita kasih aplaus dulu untuk kita semua. Tadi yang saya rasa kurang itu presentasi dari kelompok 3 ya. Besok lagi kalau ada presentasi minta tolong ya untuk kelompok 3 untuk lebih bersiap dalam mempresentasikan tugasnya. Farisnya mana Farisnya? Oke, kita hampir sampai di penghujung bimbingan. Nah, setelah kalian mempresentasikan hasil dari tugas kalian ini tadi, kira-kira apa saja yang bisa kalian simpulkan?
dari materi untuk hari ini. Barangkali Faris bisa mewakili. Bagaimana Faris? Apa yang bisa kamu simpulkan dari materi hari ini, Faris? Sudah masuk semua? Baik ya, jadi kesimpulan dari materi pada hari ini, pertama, yaitu mengenai jurusan Soshum, tadi adalah apa? Jurusan mengenai sosial humaniora, di mana untuk jurusan ini, untuk yang bisa mendaftar ke jurusan ini adalah anak IPS, dan tidak menutup kemungkinan anak IPA pun bisa mendaftar ke jurusan ini, namun melalui jalur SBMPTN dan mandiri. Nah, kemudian untuk jurusan-jurusan sosial humaniora ini rata-rata cocok dengan, karena kaitannya dengan anak IPS, jadi untuk jurusan ini memang seperti kepanjangannya, yaitu lebih banyak berhubungan atau bersosial dengan orang lain. Ya, tidak seperti saintek. Untuk saintek itu kan lebih ke kerja sendiri ya. Kemudian, nah, setelah kalian mempelajari ini, ada LKPD seperti pertemuan kemarin. Nah, untuk LKPD-nya ini nanti saya sampaikan melalui grup WA ya. Untuk yang kemarin, apakah sudah mengisi semua? Sepertinya saya lihat ada beberapa yang belum mengisi ya. Nah, anak-anak, dari apa yang saya sampaikan ini tadi, semoga bermanfaat buat kalian nanti ketika kalian mau melanjutkan ke perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Saya harap bisa dijadikan salah satu referensi ya. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Saya kepengen ada yang tanya loh. Apa Randy? Enggak, Bu. Kalau Faris tadi di keluarga tadi profesi yang paling banyak apa? Wira swasta. Pedagang ya Faris? Nanti Faris bisa melanjutkan ini usaha dari keluarganya Faris, tapi disambi dengan kuliah ya Faris ya. Disambi dengan kuliah. TNI kan bisa disambi dengan dagang juga. Iya. Oh, no erek Randy rek. Baik anak-anak, mungkin untuk pertemuan hari ini kita akhiri. Sebelum kita mengakhirinya, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Silakan Faris untuk memimpin doa penutup. Oke, anak-anak, untuk pertemuan yang selanjutnya kita akan membahas mengenai seputar
masih seputar perguruan tinggi lagi. Jadi terusan dari pertama kemarin kan Saintek, yang kemudian dilanjutkan dengan hari ini yaitu mengenai Seshum, yang ketiga besok insya Allah campuran dan jalur untuk mendaftar ke perguruan tinggi itu apa saja ya, baik negeri maupun swasta. Oke, semoga hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.